Halo teman-teman, Assalamualaikum. Eh, Membayar hutang ya, membayar hutang yang kemarin sempat tertunda karena satu dua hal yang di luar dugaan saya. Ya, karena kemarin lagi live ternyata rame di sini. Jadi harus saya pending, harus saya cancel kemarin dan hari ini kita akan ngorek-ngorek ya, ngorek tentang Canva gitu ya. Saya menyebutnya Canva ini adalah sebuah tool yang eh, dia itu tool desain powerful, nggak kalah dengan tool desain yang lain, misalkan seperti Photoshop. Bahkan eh, selama kurang lebih setahun terakhir sih, setahun sampai 6 bulan terakhir ini, saya lebih sering buka Canva daripada Photoshop ya. Karena selain lebih mudah, lebih ringan, tidak perlu diinstal, secara fitur sudah sangat-sangat mencukupi kebutuhan saya untuk mendesain sesuatu. Karena kebanyakan selama ini sebelum pakai Canva itu saya lebih dominan pakai pakai Photoshop ya. Cuman untuk kebutuhan vektor, untuk desain yang lebih bagus pixelnya kadang masih pakai Illustrator. Cuman kalau kadang juga saya pakai opsi untuk SVG karena di Canva Pro, kebetulan saya langganan yang Canva Pro, itu bisa ekspor filenya menjadi SVG ya. Oke. Jadi malam ini siang ini gitu ya. Sebentar kok ada telepon. Ah, ini ibu saya, bentar ya. Saya megawe lagi live webinar. Kak Iso, Ya engko tak sama telepon neh. Biltai. Engko tak telepon neh. Engko. Sejam kas lah. Ya. Oke. Sejam kas. Wis. Oke, Assalamualaikum. Biasa, Ibu. Orang tua zaman sekarang udah video callan ya. Oke. Kita share dulu. Nah, kita lanjut. Jadi di siang ini saya akan membahas sedikit tips dan juga triknya tentang Canva ya. Entah itu untuk yang fitur berbayar ataupun fitur yang gratis dari Canva. Ya. Nah, sebelum itu, jadi sebelum kita pakai Canva untuk mendesain ya kebutuhan tertentu. Kalau kemarin kan saya membahasnya lebih ke Instagram ya, tapi setelah saya pikir-pikir di sini lebih enak kalau kita membuatnya secara umum. Maksudnya adalah kalau kebutuhannya bukan hanya untuk Instagram, karena memang sebenarnya Canva ini bahkan bisa untuk bikin e-book gitu ya, e-book terus bikin bahkan landing page, desain landing page itu juga bisa. Jadi kebutuhannya ternyata bukan hanya untuk desain media sosial. Oke. Nah di sini saya mau screen share dulu. Mana nih? Screen share. Nah, sip. Oke. Jadi di sini saya udah masuk ke dashboard Canva. Untuk teman-teman yang ingin langganan Canva gitu ya, harga Canva itu menurut saya sih nggak begitu mahal ya. Maksudnya untuk kebutuhan fitur yang ada di dalam Canva itu menurut saya murah gitu ya. Di sini harganya 1 tahun itu $120 ya. Kalau ini dirupiahkan dengan rate sekarang, misalkan gini, 1 USD itu IDR, anggap saja dengan fee PayPal $121 ya. Ini harganya 1.723.000 lebih, gitu ya. Anggap saja sambil uang kopi dan
uang tambahan lain 2 juta deh ya, setahun lah. Setahun berarti kalau dibagi 12, berapa ya? Dibagi 12, sekitar 160 ribuan satu bulannya. Ya. Nah itu untuk Canva Pro gitu ya. Dengan fitur-fitur yang bisa teman-teman lihat di sini, ini 75 foto, video, audio, stok premium, terus 420.000 template, kemudian bikin brand kit, bisa juga, kemudian remove background, itu sudah include, kemudian magic resizer itu, jadi kalau yang free itu nggak bisa, misalkan kita udah bikin size dimension 1000 kali 1000 misalkan pixel. Nah, kalau yang free itu nggak bisa dirubah ketika kita di tengah-tengah mendesain, itu nggak bisa. Tapi kalau yang pro itu kita bisa merubah resize di dalam kanvasnya. Kemudian desain yang kita bikin itu bisa dijadiin template. Kalau yang pro ada 100 GB cloud storage dan juga schedule konten ke 8 platform. Nah, ini coba kita bedah gitu ya. Jadi apa aja sih yang harus kita tahu di dalam Canva gitu ya. Nah, pertama-tama di sini kalau kita mau bikin desain ya, pilihan dari Canva itu udah banyak banget. Jadi kalau kita bikin desain di sini ada custom size atau langsung create design gitu ya. Atau kalau teman-teman di sini lihat di bagian header di sini langsung ada rekomendasi dari si Canva ya. Biasanya ini sih menyesuaikan dengan behavior kita, seringnya mendesain pakai apa. Misalkan seringnya kita pakai Canva untuk flyer, kemungkinan di sini yang muncul adalah flyer, rekomendasi flyer gitu ya. Tapi karena di sini saya sering pakai untuk Instagram, terus beberapa kali juga saya pakai untuk kebutuhan Insta Story, bikin buat presentasi, itu yang muncul ya seperti ini rekomendasinya gitu ya. Di sini langsung muncul pilihan-pilihannya. Terus kalau kita mau bikin desain ya tinggal pilih aja desain, di sini tinggal menyesuaikan ukurannya ya. Tinggal pilih aja. Misalkan saya pilih Instagram post ya. Jadi sebelum kita masuk ke mendesain ya, mendesain kebutuhan ini, kita ada hal yang sebelumnya kita harus atur dan kita harus ya di-on-kan lah ya. Pertama, sebelum kita mendesain, diklik saja di bagian file. Di sini ini saya matiin dulu. Jadi ini adalah standar default dari Canva gitu ya. Nah, pengaturan pertama itu hidupkan di sini show rulers ya. Penggarisnya dihidupin ya. Jadi nanti efeknya akan muncul seperti ini ya. Oke. Nah, ini nanti kita bisa menggeser untuk kebutuhan misalkan menyesuaikan ukuran. Nah, ini langsung sesuai seperti ini ya. Ini langsung menyesuaikan margin. Nah, ini langsung square. Nah, kayak gini. Oke. Nah, kemudian dihidupkan juga dari rules tadi, kemudian guide-nya juga jangan lupa dihidupkan. Kalau mau dihidupkan opsional itu margin. Jadi margin itu bentar saya reload. Nah, ini margin kalau teman-teman lihat di sini ada tanda putus-putus ya. Nah, ini dia. Oke. Nah, itu adalah margin. Maksudnya adalah kalau kita mendesain itu di sini ada batas-batasnya ya. Terus ini marginnya saya matiin aja. Saya biasanya nggak pakai sih margin ini. Nah, kemudian sebelum kita bikin desain gitu ya, khusus untuk teman-teman yang memakai Canva Pro itu bisa bikin folder gitu ya. Yang free juga bisa, cuman dibatasin cuman 2 folder kalau nggak salah, kalau nggak 1 folder. Tapi yang Canva Pro itu kita bisa bikin folder sendiri di sini ya. Jadi kalau kita bisa Canva Pro di sini, teman-teman bisa bikin folder untuk kebutuhan tujuan tertentu ya. Terus pengaturan selanjutnya jangan lupa diberi nama, misal Zoom, webinar, Facebook ya. Nah, gitu ya. Terus trik pertama yang mungkin teman-teman nggak banyak tahu. Jadi bagaimana caranya kalau di dalam Canva
di dalam Canva itu kita bisa membuat desain, sebentar ya, membuat desain semacam ini. Nah, ini contohnya. Ya, contohnya bagaimana cara membuat sebuah foto yang di sini langsung terpotong, atau saya tunjukkan yang lain ya. Nah, misalkan gini, langsung terpotong dengan ada karakternya di sini, ada orangnya, cuman terpotong dengan background. Nah, circle di sini ya. Kalau bahasa Inggrisnya itu popping out ya. Ya itulah, terserah apapun namanya. Nah, terus di sini bagaimana cara membuat semua itu? Pertama kita masuk ke foto dulu. Kita cari fotonya yang mau dimasukkan. Ini saya remove aja lah. Kan cuman alat bantu ya. Oke. Jadi saya cari fotonya dulu. Misalkan saya ketik aja people. Maka muncul deh semua. Gitu ya. Misalkan nih saya ambil, ini kepotong nggak ya fotonya ya? Oke, enggak ya. Oh, sorry, kameranya kepotong nih. Nah, ini dia. Oke. Oh ya, trik lain itu kita bisa zoom in, zoom out ya, kanvasnya di sini. Atau di sini teman-teman juga bisa pencet tombol di keyboard itu command plus atau minus gitu ya. Kalau plus itu zoom in, kalau minus zoom out. Kalau di Windows itu control, kalau di Mac itu command, CMD-nya. Nah, ini dia. Dia langsung zoom in, zoom out ya. Oke. Nah, di sini kita udah siapin fotonya. Coba kita kecilin dulu. Saya besarin kanvasnya. Oke. Kemudian kita tinggal mengcloningnya. Untuk mengcloning itu dipencet aja tombol FN. Sorry, apa ya kalau di Windows ya? Shift atau Control ya. Control, kemudian digeser. Ini langsung nge-cloning, gitu ya. Oke, nah ini udah nge-clone. Nah sekarang kita masukkan, kita masukkan elemen ovalnya. Jadi di sini kita tinggal pilih elemen, kemudian kita pilih frame, ya. Kemudian kita cari elemen yang mau dipakai. Contoh, misalkan saya pakai elemen ini deh ya. Jangan deh, mana ya? Ini ya, oke. Saya pakai elemen ini. Nah, saya pakai elemen ini. Ini foto pertama di sini. Langsung saya geser, gitu ya, langsung di drag aja. Maka dia langsung otomatis ikut si frame-nya, ya. Oke. Nah, sekarang foto kedua, yang foto pertama kita atur dulu, ya. Kita klik 2 kali fotonya. Kemudian misalkan saya ingin kepalanya dari si Mbak ini, gitu ya, tampil di atas. Misalkan seperti ini. Oke, misalkan kayak gini. Oke. Nah, udah selesai. Kan ini kepotong nih, gitu kan? Ini kepotong. Maka solusinya di sini sebelum kita mendesain, sebelum kita menyesuaikan dari elemen ini, kita lock. Kenapa kok di lock? Karena kalau nggak di lock, gitu ya, kalau nggak di lock, ini nanti kalau digeser ke sini, dia akan mengikuti seperti ini. Ya, jadi sebelum kita sesuaikan, kita lock dulu, kita kunci di sini. Nah, oke. Nah, setelah itu, foto kedua ini kita klik efek. Oke. Kemudian silakan pilih efek background remover. Khusus untuk teman-teman yang memakai Canva Pro. Kalau teman-teman nggak memakai Canva Pro, bisa memakai remove BG, gitu ya, remove.bg. Di sini gratis, gitu ya, bisa di remove backgroundnya secara langsung. Oke, di sini saya akan remove. Jadi dia akan meremove atau menghilangkan backgroundnya. Ini adalah trik pertama, nggak banyak orang tahu. Ya, kalau cuma ngeframe itu banyak. Maksudnya adalah kalau kita bikin foto, misalkan fotonya kotak jadi oval gitu ya, kayak yang di awal tadi,
Itu gampang, tinggal ambil frame-nya, dimasukin fotonya, dan selesai. Tapi kalau ini, jadi fotonya ada frame ovalnya, terus ada orangnya di atasnya. Nah, kalau sudah seperti ini, di sini pastikan sudah di lock ya teman-teman, sudah di lock, dikunci seperti ini. Oke. Nah, sekarang kita geser foto ini ke sini. Nah, karena sudah di lock, dia nggak akan ketindih. Oke. Nah, ini masih ada di belakang, jadi kita ganti posisinya, klik forward. Maka dia akan ada di depan. Sekarang kita sesuaikan ukurannya. Oke. Nah, begini ya. Oke. Apakah sudah presisi? Nah, untuk memastikan bahwa ini presisi ada caranya juga. Sebentar. Jadi ini saya pastikan dulu untuk ukurannya sesuai ya. Nah, di sini sepertinya sudah presisi kan, gitu kan? Cuman kita belum bisa memastikan. Untuk memastikan itu ada caranya, gitu ya, ada caranya, yaitu dengan cara kita klik foto yang remove background tadi, yang tanpa background, kemudian kita pilih opacity-nya atau transparansinya. Kita klik, kemudian kita kurangi transparansinya. Apakah dia sudah sesuai? Nah, di sini kalau belum sesuai itu contohnya kayak gini. Nah, ini belum sesuai, belum presisi. Jadi kita sesuaikan dulu. Ya. Nah, ini biar sesuai. Oke. Coba kita. Nah, ini kan belum sesuai tuh. Gambarnya masih ngeblur. Jadi kita sesuaikan. Ups, kebablas. Nah, ini baru sesuai ya. Sudah jelas nih wajahnya. Sekarang kita transparansinya kita kembalikan ke 100. Kemudian ini kita crop. Jadi foto yang tanpa background itu di crop. Oke, di crop yang bawah. Kita langsung untuk nge-crop langsung digeser ke atas saja. Nah, selesai. Ya. Jadilah foto yang dia langsung ada backgroundnya dengan oval frame, cuman dia masih ada kemunculan kepalanya di atas gitu ya. Nah, kalau seperti ini teman-teman geser-geser dia akan kepotong gitu ya. Jadi langkah selanjutnya adalah kanvasnya saya kecilin dulu. Nah, segini. Langkah selanjutnya adalah kita blok semuanya. Gini ya, di blok semuanya. Oh sorry, langkah selanjutnya adalah kita unlock elemen yang memakai frame. Kita unlock ya, seperti ini. Kemudian di blok semua. Kemudian dipilih grup elemen atau langsung Ctrl G atau Command G. Ya, maka dia langsung jadi satu grup. Kita pindah-pindah dimanapun dia nggak akan masalah. Ya. Oke, nah kita tinggal menyesuaikan ukurannya. Nah, misalkan seperti ini. Oke, nah ini sudah sesuai. Kemudian kita tinggal mendownload file ini. Kalau yang teman-teman udah pakai Pro, pastinya di sini bisa transparansi background-nya bisa langsung transparan. Kalau enggak, dia akan background putih. Ya. Nah, di sini teman-teman kita bisa langsung download. Kita cek jadinya ya. Coba kita cek transparan background. Oke. Kemudian di sini show in Finder dan kita cek. Oh, tuh kan jadinya. Ya, seperti itu caranya. Itu adalah trik tentang Canva Design pertama. Yang kedua, yang selanjutnya, ada beberapa shortcut yang kita bisa bekerja di dalam Canva ini bisa lebih cepat, gitu ya. Caranya gimana? Kita delete dulu semua elemen ya. Oke. Jadi untuk teman-teman kita bisa membuat teks atau menambahkan teks di sini. Nah, tapi kan kalau harus bolak-balik di sini kan capek ya. Jadi kalau mau menambahkan teks itu cukup ditekan di keyboardnya T. Maka langsung muncul teks, gitu ya. Maka di sini tinggal menyesuaikan saja ukurannya. Oke, kemudian misalkan teman-teman mau merubah. Jadi misalkan nih, contoh, misalkan saya pakai template dulu ya, agar saya bisa menunjukkan
Jadi di dalam Canva kita bisa merubah styles dalam sekali klik gitu ya. Kan saya pakai ini ya, misalkan template ini. Kita tunggu sebentar. Kemudian, nah saya ingin merubah warna biru, menyesuaikan warnanya. Saya tinggal klik di sini style. Nah, menu style ini kalau teman-teman masih baru pakai Canva itu nggak ada. Adanya kalau kita klik more. Contohnya gini, stylenya saya remove. Kemudian saya klik more. Di sini ada style, ya kita klik. Maka di sini otomatis langsung muncul menu style. Ya, misalkan di sini saya pilih yang warna ini aja, glacial indifference. Kita klik, maka dia langsung mengikuti. Ya, Squadra One langsung mengikuti juga. Kemudian yang ini juga langsung mengikuti. Nah, itu adalah trik kedua. Kemudian yang selanjutnya, saya delete aja. Kita juga bisa mengcloning elemen seperti yang saya lakukan tadi. Jadi kan ketika kita mendesain kebutuhan di dalam Canva itu kan kadang elemen itu bertumpuk-tumpuk gitu kan. Contoh misalkan saya pilih ini. Oke, saya pilih template serba-serbi pembatasan sosial. Nah, ini kan dia kan kayak gini nih. Ini gimana nih? Kan ribet ya. Padahal kita inginnya memindahkan yang ini aja. Gitu ya. Inginnya memindahkan yang dua orang ini. Tapi karena dia tertindih oleh elemen paling depan, maka dia akan ikutan. Apalagi ini di grup ternyata. Ya. Jadi kita undo dulu. Kita pilih 100%. Kemudian ini gini, kita ginikan. Kita kecilin ya. Oke. Nah, udah. Nah, gimana caranya agar kita bisa memindahkan elemen yang Bapak dan Ibu ini di belakang? Ya. Pertama, karena dia di grup, maka di ungroup. Nah, ungroup itu ada shortcutnya, adalah Shift Ctrl G, gitu ya, atau Shift Command G. Nah, otomatis dia akan terbuka untuk diedit. Ya, misalkan nih, saya ingin mengedit yang bagian belakang, ya. Ini ternyata langsung di ungroup bisa. Jadi kita pakai yang lain aja template-nya. Coba kita pakai gini deh contohnya. Ini saya delete semua. Kok nggak bisa dihapus? Oh, di lock. Oke. Nah nih. Kok nggak bisa di unlock, bos? Ah, nggak asik. Kita bikin halaman baru aja. Ya. Oke. Jadi bagaimana sih caranya? Ini yang ingin saya jelaskan. Jadi misalkan saya ingin menambahkan elemen seperti ini. Kemudian ini warnanya saya ganti warna orange. Kemudian ini saya clone. Dan ini saya clone. Oke. Kemudian ini warnanya saya ganti warna hijau. Terus warnanya ini saya ganti warna biru misalkan. Oke. Misalkan ini posisinya seperti ini. Ya. Bagaimana caranya ingin membuka file yang rectangle yang belakang? Apa? Oh ya. Ini saling. Istri mau salon. Oke. Jadi di sini kalau ingin lebih mudah gitu ya. Karena kadang kan pas mau milih yang orange, kepilihnya yang biru atau yang hijau gitu kan. Nah, caranya adalah gampang sekali. Kita pilih dulu elemen yang paling depan, kemudian ditekan saja tombol command, diklik lagi, maka dia langsung memilih atau men-select elemen kedua di belakangnya. Kemudian dipilih lagi yang ketiga, maka dia langsung memilih elemen yang paling belakang. Jadi tinggal kita geser. Oke. Oh, sorry. Nah, di sini kita tinggal geser aja. Oke. Nah, seperti ini. Oke. Nah, kemudian ada trik lain lagi. Oke. Di sini misalkan nih,
misalkan saya ingin memindahkan ini memakai kursor atau keyboard tanda panah di sini ya, di keyboard gitu ya. Kalau kita tekan satu kali itu pindahnya cuma 1 pixel gitu ya. Bagaimana kalau saya ingin seperti ini? Itu adalah caranya dengan menekan shift kemudian diarahkan itu langsung 10 pixel ya. Jadi lebih cepat. Oke. Nah, seperti ini. Nah, itu trik lain. Saya pause dulu, bentar saya tinggal menutup gerbang. Oke. Nah, di sini itu adalah trik yang untuk memindahkan elemen ya. Oke. Oh, sorry. Nah, trik selanjutnya di dalam Canva itu kita bisa membuat semacam shadow berbentuk bayangan gitu ya, lebih realistik gitu ya. Caranya gimana? Jadi pertama, misalkan saya ingin membuat bayangan sepatu misalkan, kita cari shoes, oke? Nah, misalkan saya ingin membuat bayangan dari sepatu yang saya tambahkan barusan. Sebentar, ini masih loading ya. Gak apa-apa. Kadang memang kalau fotonya besar itu pastinya juga lama ya. Sebentar. Nah itu dia, udah muncul. Oh udah ada shadow-nya ya. Saya sambil cek timeline. Siapa tahu ada pertanyaan. Oke, ini saya remove aja karena dia ternyata sudah ada shadow-nya. Saya cari sepatu yang belum bershadow, belum ada bayangannya. Oke. Misalkan saya ingin ingin menambahkan sepatu mana ya? Ini udah ada bayangannya belum? Ini bukan gambar nih. Yang gambar. Yang gambar coy. Yang gambar coy. Mana coy? Coba yang ini deh. Nah ini dia. Ini belum ada shadow-nya ya. Nah bagaimana cara menambahkan shadow misalkan ingin berbentuk bayangan gitu ya. Lebih realistik seperti sepatu beneran gitu ya bayangannya. Kita klik saja effects. Kemudian teman-teman silakan cari di sini efek shadow. Nah, maka muncul pilihan shadow. Oke. Biasanya kalau teman-teman itu baru pakai Canva dia akan minta connect dulu gitu ya. Jadi kemudian kita klik see all. Kemudian kita pilih yang drop di sini ya atau yang backdrop juga bisa. Kita pilih aja yang drop misalkan. Maka dia otomatis langsung ada bayangannya seperti ini. Ya. Kemudian di sini kita bisa atur dropnya, posisinya misalkan bottom, kemudian offsetnya kita turunin, ya, angle-nya di sini kita bisa rubah-rubah ya, tentu saja 0, kemudian agak ngeblur, sorry, di sini misalkan gini, oke, kemudian transparasinya, nah, di sini posisinya kita juga bisa rubah untuk misalkan bottom left, nah, kayak gini, jadi ada bayangannya. Kemudian warnanya juga bisa kita rubah. Oke. Kemudian di sini di dalam satu shadow itu kita bisa menambahkan shadow yang lain, ya. Efek shadow itu bisa ditambahkan lagi. Terus di dalam Canva kita juga bisa menambahkan sebuah foto dengan stroke dengan garis di pinggir gitu ya. Misalkan ini saya ambil foto saya dulu. Saya ambil foto saya. Mana ya? Sebentar.
Bentar, profile picture. Oke, misalkan saya ingin memakai foto ini. Saya save dulu ya. Oke, terus. Nah, untuk teman-teman, kalau ingin lebih cepat, fotonya tinggal drag saja dari hasil download. Gini, ya. Nggak usah perlu masuk ke menu upload, kemudian upload media. Itu bisa, tapi akan menambah pekerjaannya teman-teman. Oke, misalkan saya ingin menambahkan garis di sini. Ya, oke, kita remove background-nya dulu. Oke. Kemudian di sini saya akan pilih remove background remover. Kita tunggu sebentar. Ya, di sini dia masih loading. Oke. Nah, ini kan nggak sempurna nih. Oke, dia masih ada background yang tertinggal. Kita iris ya. Kita tinggal mengatur brush-nya di sini. Kita tinggal menghapus seperti ini. Ya. Kita sesuaikan saja dengan kebutuhan. Oke. Misalkan seperti ini. Oke. Biar lebih mantap ya. Oke, coba kita zoom ya. Kanvasnya, terus kita remove yang ini. Oke, masih ada yang kurang di sini. Oke. Nah, sip. Kita zoom out kanvasnya. Kemudian kita klik done. Selesai di sini ya. Nah, saya ingin menambahkan garis di pinggir. Caranya adalah kita tinggal klik efek lagi. Kemudian di sini kita pilih shadow tadi. Shadow. Kemudian di sini kita pilih glow ya. Kita pilih efek shadow glow ya. Nah, di sini langsung ada efeknya ya. Kita klik setting atau pengaturan dari shadow-nya, si control. Kemudian blur-nya kita matikan. Kemudian transparansinya kita hidupin semua. Size-nya kita gedein juga bisa, misalkan seperti ini. Terus warnanya diganti misalkan warna orange misalkan. Nah, gini ya. Oke. Kemudian misalkan ini di sini kita klik apply. Oke, maka dia langsung ada semacam garis-garisnya gitu ya. Di sini untuk cover YouTube, thumbnail video YouTube itu bisa. Contoh aja misalkan di sini saya pilih background, kemudian saya pilih warna hitam ini. Nah, gini, kemudian di sini dikasih teks itu bisa ya. Jadi dengan Canva kita udah seperti nggak butuh Photoshop juga sebenarnya. Terus trik selanjutnya di dalam Canva itu kita juga bisa membuat semacam infografik, gitu ya teman-teman. Infografiknya seperti apa? Jadi kita masuk dulu ke bagian menu More. Kemudian di sini ada chart, gitu ya. Kita klik saja chart. Maka akan muncul infografik template dari Canva, ya. Jadi kita nggak perlu nih desain rectangle satu persatu, itu nggak perlu. Dari Canva sendiri sudah ada. Contoh misalkan saya ambil yang ini. Otomatis deh muncul. Kita tinggal atur warnanya, misalkan di sini warna ungu, kemudian ini ungu tua, kemudian ini agak kebiruan, kemudian ini tinggal edit. Di sini diatur ya, item 1 diatur, misalkan di sini penjualan di sini misalkan Maret 2021, April 2021, Mei 2021, Juni 2021. Kemudian kita tinggal geser, menyesuaikan positioning-nya. Nah, kalau sudah, tinggal menyesuaikan angka-angkanya di sini ya. Nah, ini angka-angkanya tinggal dirubah saja. Di sini ada setting untuk menampilkan label juga bisa. Show grid line and text ya. Nah, ini ada grid line-nya.
kemudian ada seriesnya, ada column S series atau row S series. Misalkan gini. Nah, ini row-nya. Jadi sesuai row-nya. Row-nya gini ya. Sorry, horizontal. Kemudian kalau column, nah ini langsung vertikalnya. Ya, di sini. Nah, lebih seperti itu untuk menambahkan chart. Nah, terus di sini trik terakhir sebelum live ini saya akhiri. Di dalam Canva itu teman-teman, kita bisa bikin e-book. Ya. Kita bisa bikin e-book untuk kebutuhan banyak ya, banyak kebutuhan. Jadi tidak hanya untuk desain sosial media seperti yang saya bilang tadi. Caranya bagaimana, Mas? Kita balik ke home dulu. Kita balik ke home, canva.com. Oke. Nah, di sini kita bisa membuat e-book yaitu dengan cara kita tinggal create a design. Untuk desain yang dipilih tinggal ketik saja book. Maka di sini langsung muncul book cover, atau juga di sini misalkan ada pilihan lain selain book cover, misalkan seperti proposal, pokoknya yang bentuknya itu portrait memanjang ke bawah, gitu ya. Atau bisa juga langsung bikin desain custom. Nah, kalau yang free itu bisanya merubah ukuran di sini. Jadi ketika awal mau bikin desain itu di sini. Sedangkan kalau yang pro selain bisa di sini, itu ketika kita mendesain di dalam canvas tadi itu bisa dirubah. Itu yang pro. Kalau yang free hanya bisa di sini. Kalau mau bikin e-book dari ukuran sendiri itu saya sarankan lebarnya 1080. Ini agar kualitas e-booknya itu nggak ngeblur ya. Oke. Jadi agar kualitas dari e-book itu nggak ngeblur. Saya kemarin sudah bikin e-book ya, dan saya sudah praktekkan, mana ya? Bentar. Apa di akun ini ya? Saya cari dulu. Saya agak lupa ya. Nah, ini dia. Jadi saya kemarin udah bikin e-book kayak gini. Teman-teman lihat. Kita buka dulu. Nah, ini adalah contoh e-book yang udah saya buat, gitu ya. Sekarang saya mau buat lagi, itu. Maka di sini tinggal create a design. Cara paling mudah adalah di sini pakai template dari Canva, ya. Tapi kalau mau pakai custom size itu juga bisa. Ketik saja book, atau langsung ukuran A4 juga ada kalau nggak salah. Tuh kan, A4 dokumen, ya. Di sini langsung klik saja. Maka dia langsung mengarah ke kanvas. Untuk teman-teman yang memakai Canva Pro itu akan dimudahkan untuk bisa meresize di sini. Ya, ini fitur untuk Canva Pro. Kalau teman-teman belum Canva Pro nggak bisa ngerubah di sini. Jadi harus sesuai dari awal ukurannya. Misalkan nih saya bikin e-book, jadi ukurannya harus sesuai dengan A4 buku, pokoknya yang portrait gitu ya. Triknya adalah ketika kita bikin e-book itu yang pertama pastikan kita bikin dengan desain yang menarik. Jangan hanya teks, gambar gitu ya. Itu kurang menarik. Itu desain e-book yang lama gitu. Sekarang e-book bisa dibuat lebih menarik menggunakan Canva. Contoh misalkan saya bikin aja dari sini misalkan. Ini saya apply semua halaman. Apply semua halaman ya. Nah, di sini malah udah jadi kayak ini ya, CV ya. Oke, jadi ketika di print jadinya seperti ini. Oke, atau kita bisa langsung download dengan tentu saja kalau kita ukurannya itu langsung seperti buku, si Canva gitu ya, sistemnya langsung memberikan recommendation bahwa kita bisa PDF print di sini, all page, kemudian download. Oke, maka secara otomatis dia akan mendownload dengan format PDF, gitu ya, bukan lagi foto. Nah, ini langsung terdownload dan tentu saja kualitasnya bukan hasil konvertan dari misalkan dokumen lain gitu ya. Kita convert di Cloud Convert misalkan, atau Zamzar yang biasanya dipakai untuk mengkonvert menjadi PDF, itu biasanya hasilnya pecah ya. Tapi kalau ini hasilnya HD gitu ya, bagus. Nah,
Nah, ini layak untuk digunakan. Jadi kalau teman-teman bikin semacam portfolio, kemudian proposal, bahkan presentation, itu juga bisa menggunakan Canva, ya. Kalaupun di sini teman-teman misalkan ada butuh lain, di sini ada menu-menu lain ya. Jadi saya tunjukkan dulu elemen misalkan. Di sini kita juga bisa menambahkan semacam frame. Oh sorry kok frame ya. Apa ya? Foto grid gitu ya. Misalkan nih teman-teman, kalau teman-teman lihat kemarin, saya sempat posting kayak gini. Mana ya? Saya kemarin sempat posting mana ya? Nah ini dia. Ini saya buat pakai Canva, gitu ya. Nah di dalam Canva kita itu bisa membuat sebuah semacam foto grid gitu ya, agar foto kita itu langsung tertata rapi sesuai ukuran, gitu ya. Nah caranya gimana? Kita bikin aja custom size, misalkan ukuran seperti Instastory, ya. Oke. Instastory itu 1080 kali 1920. Oke. Di sini langkah pertama kita tinggal pilih elemen. Kemudian di sini teman-teman tinggal pilih grid. Nah, dipilih deh foto-foto, gridnya yang mau dipakai yang mana. Ya. Misalkan saya ingin memakai mana ya? Saya pakai ini aja deh, yang 3 grid ya. Nah, 3 grid. Oke, ini juga bisa dirubah-rubah kok. Ukurannya bisa di ke atasin gini. Oke. Gini ya. Nah, di sini kita pilih foto yang mau dimasukkan. Misalkan di sini saya pilih foto yang mau saya masukkan, foto ini, tinggal geser gini doang. Terus foto ini juga, kemudian foto yang ini misalkan. Oke. Nah, di sini teman-teman kita bisa mengatur jarak. Agar sama itu gimana? Nah, ini fungsi dari fitur rulers tadi ya. Jadi kita tinggal drag dari atas. Misalkan selisihnya adalah di sini 20. Oke. Kemudian dari samping juga 20. Ini saya hilangkan dulu. Oke. Kemudian yang samping kanan juga 20. Berarti 1060 ya. Oke. Kemudian di sini tinggal di drag saja. Kemudian kita kecilin sesuai ukurannya. Udah selesai. Nah, kemudian kalau mau lebih banyak, teman-teman nggak perlu ambil elemen grid lagi. Karena kalau kita ambil elemen grid lagi, dia harus diatur lagi dari awal, ya. Nah, otomatis kita harus, ntar ini saya rubah ukurannya biar sesuai ya. Nah, gini, biar otomatis kita tinggal mengkloningnya. Oke. Nah, kemudian kita harus bikin jarak yang sama, yaitu 20 pixel. Nah, kita berikan semacam garis dulu. Kemudian ini ukurannya berapa tadi? 252, berarti di sini 272. Ditambah 20 kan? Nah, 272. Tinggal menyesuaikan gini. Nah, tinggal geser gini lagi. Oke. Terus ini diblok semua, tinggal di-clone ya. Tinggal di-clone itu digini kan, digeser. Oke. Kemudian kita bikin garis lagi. Ini 504 berarti 524. Nah, nggak apa-apa, 525. Ini nggak bisa nih, langsung 525 dari 523, 525. Perlu di zoom kah? Coba. Nah, ini barusan bisa. Oke. Nah, sudah sesuai 524. Kemudian kita geser gini lagi. Nah, setelah itu kita tinggal menambahkan garis-garis lagi di sini. Ya. Oke. Kita sesuaikan, ya. Oke, kemudian kita tinggal mengkloningnya sesuai dengan kebutuhan.
terakhir sebelum saya akhiri karena di sini sudah azan. Terakhir di sini bikin carousel post, ya, bikin carousel post. Caranya gimana? Khusus untuk carousel post karena memang Canva itu tidak ada fitur cropping langsung gitu ya, dipotong foto-fotonya nggak bisa. Jadi solusinya adalah kita harus putuskan dulu mau bikin berapa slide di dalam carousel postnya. Misalkan 5, gitu ya, misalkan 5. Berarti kalau 5 kita mau tentukan dulu. Di sini kita tinggal menentukan kalau Instagram itu kan kalau nggak 1080 ya 500 pixel gitu ya. Pokoknya square gitu. Nah, kalau 5 slide berarti lebarnya dikali 5 gitu ya, lebarnya dikali 5. 1080 kali 5 berapa? 1080 kali 5. Ketemunya 5.400 ya, berarti di sini diisi aja 5.400. Kemudian setelah itu di sini tingginya 1080. Tetap ya, tingginya tetap. Create design. Maka otomatis dia akan memanjang. Ya. Nah, sebelum kita mendesain, kita buat garis-garis dulu. Nah, karena tiap slide itu 1080, berarti kita langsung arahkan dari kiri ke kanan itu ke pixel 1080. Oke, kita arahkan ke 1080. Ini minta di zoom nih biar ngepas. Oke, kita arahkan 1080. Oke, nah di sini tinggal mengalihkan 1080 kali 2, 2160. Berarti tinggal geser dari kiri ke kanan, 2160. 2160. Nah nih, 2160. 2160. Nah, udah ya. Ini di sini sesuai. Jadi kalau teman-teman lihat, oke, ukurannya sama ya. Terus 1080 kali 3. Ketemunya 3240. 3240. Kalau teman-teman mengukur pixel seperti ini nggak bisa ya. Misalkan ini dari 39 langsung 61 gini ya. Nah, ini kan ribet ya. Kita zoom dulu, kita zoom in, kemudian ini dipaskan saja. Maka dia biasanya langsung bisa. Kita tunggu ya. Nah, ini harusnya bisa sih. Oh, nggak bisa ya. Oke, 3240. Tiga, 2, 40. Nah, kan barusan bisa. Oke, jadi diatur di sini untuk zoom in, zoom out kanvasnya. Sekarang yang keempat, slide keempat, yaitu 1080 kali 4. Oh, sorry. 1080 kali 4. Gimana sih? 4320. Oke, 4320. Kita zoom dulu. Zoom itu bisa komen plus atau komen minus. 3240. Oh, udah selesai. Sorry. Udah selesai. Maka di sini kita tinggal membuat desainnya. Misalkan saya pilih elemen di template di sini. Kemudian misalkan saya pilih ini. Oke. Nah, di sini langsung sesuai. Jadi nanti kepotongnya juga langsung di sini gitu. Kalau ketika memotong itu di sini tujuannya adalah membantu kita untuk mendesain agar tepat gitu ya. Memotongnya bukan di dalam Canva. Kita download ya. Untuk yang teman-teman itu memakai Canva Pro bisa mengambil resolusi yang lebih besar gitu ya. Yang lebih bagus hasilnya. Oke. Kita download dulu. Kita download dan hasilnya keluar. Untitled design ya di sini. Langkah selanjutnya untuk carousel post kita harus potong dengan tool namanya Pin Tools. Nah, ini dia. Pin Tools /split strip image ya. Di sini teman-teman bisa melakukan cropping foto secara otomatis ya. Kita langsung drag. Nah, ini dia. Nah, ini kan masih memanjang, kita pilih yang horizontally. Oke, formatnya tinggal pilih PNG atau JPG terserah. Kemudian di sini dipilih 5.
ya. Kemudian diklik split image. Maka dia langsung keluar 5 gambar. Kita cek, download ya. Oke. Coba kita masuk ke Creator Studio Facebook. Oke. Kita masuk di sini, create post, Instagram feed, Instagram saya, kita pilih kontennya. Nah, kita sesuaikan, kita pilih semua ya. Oh, udah sesuai nih, tuh kan? Dia jadi carousel post. Oke. Nah, Mas, kalau saya ingin pakai Instagram postnya di sini bisa nggak? Bisa, bisa banget. Kita tinggal bikin desainnya, pilih Instagram post, ya. Terus di sini kan masih kosong nih, gitu kan? Di sini masih kosong. Kita upload dulu gambar kita tadi yang udah dipotong. Sorry. Kenapa dia minta ke sini? Foto saya masuk ke sini semua dong. Kita upload aja gambarnya. Nah, di sini kita bikin 5 halaman. Karena tadi butuhnya 5 kan? Oke. 2, 3, 4, 5. Ya. Oke, kemudian kita tinggal geser gini. Tinggal menyesuaikan ukurannya. Oke. Kemudian di sini yang kedua. Oke. Dan kemudian yang ketiga di sini. Oh, sorry. Bukan ya. Yang ketiga itu yang ketiga itu ya. Oke, ini yang ketiga ini harusnya. Ini yang kedua. Oh, di sini tinggal geser gini. Oke, ini sudah sesuai. Kemudian yang ketiga, tinggal seperti ini. Kemudian yang keempat, oke. Dan yang kelima, oke. Tinggal geser-geser gini aja. Nah, kalau sudah di sini kita tinggal share. Di sini ada pilihan tanda titik 3, kemudian di sini tinggal schedule post. Di sini ya, schedule. Dipilih tanggalnya dan kemudian pilih Instagram bisnis, dia akan minta connect ke Facebook kita dulu. Ya. Kemudian dia langsung posting carousel, udah bisa, ya. Dan terakhir di sini, terakhir lagi. Kalau teman-teman bikin desain di dalam Canva itu kan bisa membuat beberapa page ya dalam satu desain. Itu kita bisa melihat page-nya di bawah. Nah, di sini. Ini ada page kita. Oke. Jadi kurang lebih itu sharing saya siang ini. Kebetulan di sini sudah azan dan terima kasih. Semoga bermanfaat untuk teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.